Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca terlebih dahulu. Mulai membaca doa terlebih dahulu. Lalu kita mulai. Oleh dipimpin oleh KM-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin izinnya Ibu berdiri. Nah, sebelum ke pembahasan Shahihul Ibadah, kita ice breaking dulu. Wah, kalau Ibu bilang satu, tepuk sekali. 1, 2, pagi sekali, kalau siang 2 kali, sore 3 kali, malam ini tangannya tidur. Pagi, siang, malam. Tidak fokus. Malam, siang, 2, pagi, malam. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Satu lagi. Kalau ganjil, bilangannya ganjil, takbir. Harus takbir. Allahu Akbar. Terus pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia. Contoh, Fahidun Isnani, Allahu Akbar, Bahatun, Hamsatun. Nah, gitu ya. Oh, kelipatan berapa? 2. Genap. Oke. Kelipatan 2. 2. Tidak. Ayo. Wahid di Senin Selasa. Dua. Genap. Ayo, Wahid di Senin Selasa. Tidak fokus. Bahasa Arab, karena kita cinta bahasa Arab, jadi itu bahasa Arab. Coba pakai bahasa Indonesia. Dimulai dari afra, kelipatan 3. Kamu Allahu Akbar.
Iya benar. Allahu Akbar. Bukan. 7. 8. Astagfirullah. 10. 10. 13. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di halakoh melingkar ini bersama. Mudah-mudahan kita bisa melingkar juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, langsung saja ke Shahihul Ibadah. Pertemuan yang keempat dari Shahihul Ibadah. Sini ada tujuan pembelajarannya. Boleh dipersiapkan alat tulisnya ya, karena ini pertemuan berapa? Muasofat. Yang kedua, yang pertama apa? Salimul Akidah. Nah, yang kedua ada Shahihul Ibadah. Nah, yang pertama di sini ada menanamkan kesadaran. Jadi pada hari ini kita ingin siswi kelas 9 akhwat dan 7 akhwat dapat menanamkan kesadaran konsistensi dalam ibadah adalah bentuk kemuliaan diri dan bukti iman yang hidup. Kemudian kedua ada mengubah pandangan. Di sini remaja bahwa istiqomah bukan beban, tapi gaya hidup keren seorang mukmin sejati. Yang ketiga ada melatih siswa untuk menjaga kebiasaan baik meski kecil, tapi dilakukan terus menerus. Lihat di situ ada gambar apa? Ada air, terus ada tetesan air. Nah, contoh nih, misalkan ini ada bambu kayak gitu ya. Terus di bawah bambunya itu kan air seperti itu ada batu. Otomatis kalau misalkan terus menetes batu yang rata itu bakal berubah kan jadi ada bekas cekungan. Kalau terus menerus ada akan ada perubahan jika dilakukan terus menerus. Nah, begitupun ini ya. Begitupun ibadah. Satu kali kalian baca Quran, satu kali sholat tepat waktu, satu doa kecil sebelum tidur, terlihat sepele ya, tapi itu kalau dilakukan terus menerus bakal menembus ke hati, mengubah gaya hidup yang jadinya yang asalnya males banget, mager, jadi semangat gitu. Dan yang terakhir adalah yang utama bisa membuka pintu surga. Nah ini ya dalilnya dari Imam Ibnul Qayyim, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus menerus meskipun sedikit gitu. Jadi maknanya Allah itu tidak menilai banyaknya amalan, tapi ketulusan dan keberlanjutannya. Istiqomah itu tetap di jalan yang benar, terus saja, terus konsisten, terus di jalan kebaikan meski tidak ada yang melihat. Contoh, misalkan ada Aira suka sholat tahajud terus menerus, nggak ada yang tahu, misalkan nggak di statusnya, wah itu luar biasa, bisa membuka pintu surga selebar-lebarnya ya. Kemudian ini, apa itu istiqomah? Ini disebutkan di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu.
Nih. Jadi istiqomah itu berarti teguh di jalan yang benar, tidak goyah meskipun ada ujian. Jadi bukan berarti tidak pernah lelah. Siapa yang pernah lelah di sini? Lelah di mana dulu, Bu? Nah, capek nih belajar teh. Allah, gini banget nih teteki ini setiap hari. Tadi, Bu. Ada yang kayak ibu jangan teteki lah. Sekarang mah udah. Nah, nah itu pasti ya. Bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap melangkah walaupun lelah. Tuh, tetap melangkah capek. Kalau ada ya artis, contohnya ada Irfan Hakim, ada yang nanya kenapa rizkinya ya banyak terus gitu. Karena saya bangunnya pagi, subuh pagi, meskipun tidak ada kerjaan, tetap saya memakai pakaian yang sudah rapi dan berkata alhamdulillah meskipun lagi capek gitu. Nah, jadi dari kata-kata juga bisa mengubah hidup kita. Nih contoh sederhana, tetap sholat subuh meskipun ngantuk, tetap baca Quran meskipun satu halaman, tetap jujur walau tidak ada yang tahu, tetap menghafal Quran meskipun lelah. Ya. Nah, itu masuk ke istiqomah juga. Jadi harus terus menerus melangkah. Nah, semangat itu mudah, konsisten itu perjuangan. Jadi banyak orang yang terinspirasi tapi sedikit yang bertahan. Kenapa? Karena istiqomah itu bukan hasil mood, tapi hasilnya dari kesadaran. Ya. Terus Allah itu cinta amalan yang kecil tapi terus menerus. Contohnya tadi sholat malam meskipun 2 rakaat gitu, tahajudnya kan cuma 2 rakaat, tapi terus menerus itu lebih berharga daripada cuma sholat 8 rakaat tapi hanya sekadar 1 kali gitu, setahun sekali pas lagi mabit lagi muayam gitu. Lebih baik yang setiap hari tapi konsisten gitu. Nah, ini zikir subhanallah setiap pagi, udah ya tadi ya, tiap pagi di SIK kalau misalkan hadir ke sekolah suka ada zikir pagi, itu jadi lebih kuat efeknya daripada ceramah panjang yang tadi amalkan gitu. Jadi Allah itu lihat kualitas hasil, kualitas hati dan kontinuitas, yaitu ini. Nih, tadi, nah ini tantangan dalam istiqomah banyak banget. Contoh nih, tantangannya tadi malas dan bosan. Dampaknya, akibatnya amalnya berhenti di tengah. Oh udahlah, gak diterusin lagi misalkan. Solusinya ketika lagi seperti itu ya, ingat Allah menilai usaha bukan hasil. Kedua, lingkungan negatif. Lingkungan negatif itu dampaknya tergoda ikut teman. Coba isi. Terus, nah, terlihat ya. Nih, solusinya cari teman yang menguatkan iman. Tuh, Menguatkan. Azmi misalkan lemah nih, suka lelah gitu. Nah, dikuatin sama dia, semangat, ayo hafalannya, semangat. Gitu, cari teman yang menguatkan iman, bukan melemahkan. Kemudian yang ketiga, tidak punya target yang jelas. Nah, dampaknya amalan jadi sia-sia. Kemudian solusinya, buat jadwal dan catatan ibadah harian. Udah pernah bikin? Belum. Kayak jurnal atau kebiasaan kalau di sekolah. Di kalender. Nah, Di
Pernah? Masih berlanjut? Enggak. Nah, coba lagi ya, dicoba lagi untuk melanjutkan membuat catatan ibadah harian. Yang keempat, kurang doa dan zikir. Hatinya jadi cepat lemah. Kemudian solusinya apa? Dekatkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, di sini strategi mulai dari hal yang kecil tapi pasti. Cara-caranya agar bisa istiqomah. 1. Mulai dari hal yang kecil tapi pasti. 2. Punya teman yang soleh yang mengingatkan dalam kebaikan. Udah punya teman yang soleh? Setuju? Adanya solehah. Lu solehah? Ya, solehah itu tadi. Nih, ketiga, pasang niat ulang setiap hari. Dari istiqomah itu butuh niat yang diperbarui seperti baterai yang diisi ulang. HP ini ada yang ngecas HP misalkan, terus diisi ulang setiap hari. Begitupun hati, jiwa kita butuh niat yang diperbarui, diupgrade. Nah, yang keempat, jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari latihan. Istiqomah bukan tetap jatuh, tapi selalu bangkit. Jadi kalau istiqomah itu bukan berarti belum pernah jatuh, belum pernah dalam kondisi lelah, belum pernah merasa nggak capek. Bukan. Istiqomah itu pernah merasa capek, tapi terus bangkit lagi. Gitu ya. Nih, ini ada refleksi. Kalau ini mah langsung aja didiskusikan ya. Membiasakan remaja berpikir mendalam, logis dan refleks. Nih, pengingat, remember, mengingat konsep dasar. Apa arti istiqomah menurut dalil yang dibahas tadi? Mesti ingat gak? Teguh di jalan yang benar, tidak goyah meskipun diuji. Tidak goyah meskipun diuji, terus teguh di dalam apa tadi? Jalan yang benar. Menerapkannya, sebutkan contoh istiqomah yang bisa kamu lakukan di rumah atau sekolah. Belajar TTQ di rumah, terus di sekolah juga adanya niat belajar, terus makan setiap hari cuma udah kebutuhan banget. Tahajud walaupun 2 rakaat setiap hari. Ya, tahajud 2 rakaat setiap hari, walaupun 2 rakaat tapi setiap hari. Apalagi yang udah dilakukan, masya Allah ya Azmi, berarti udah luar biasa. Ya, membantu orang tua setiap hari. Juga istiqomah ya dalam kebaikan. Terus memahami makna mengapa istiqomah lebih penting. Lebih penting daripada semangat sesaat. Ayo, kenapa? Kenapa istiqomah lebih penting daripada semangat hanya sesaat semangat itu? Karena Allah menyukai Karena Allah menyukai usahanya dan tidak hasilnya. Ya betul. Tangan nanti. Karena Allah itu menilai dari usahanya, bukan hasilnya. Begitupun dalam belajar, terus dalam TTQ. Kalau benar-benar fokus, terus mengulang-ulang hafalannya, insya Allah mungkin dan bisa disetorkan kepada guru dengan setoran yang lumayan banyak setoran hafalannya. Nih, menganalisis sebab akibat. Ya, apa yang membuat seseorang kehilangan semangat istiqomah? Hah? Rasa bosan, kemudian hasut oleh teman. Nah, berarti temannya harus cari lagi ya, habis banget. Ayo lanjut. Apa yang mengubah? Kita dia harus upload untuk ngobrol. Jadi bilang semangat karena apa biasanya? Bosan, males. Nah itu harus dibuang jauh-jauh ya. Harus
Berarti itu mah hanya semangat sesaat. Kalau yang istiqomah mah bismillah sampai tapi ingin berubah misalkan lebih baik lagi, jadi terus menerus. Di sini ada langkah kecil menuju surga. Nih, satu halaman Quran tiap hari, satu doa sebelum tidur, satu senyum untuk orang tua mungkin kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini doa penutup muhasabah hari ini. Kita baca bareng. Ya Allah, kadang kami semangat hanya di awal, lalu melemah di tengah jalan. Kami sering merasa bosan dalam taat, tapi kuat dalam badan. Ya Allah, kuatkan kami untuk terus berjalan di jalan kebaikan. Walau langkah kami kecil, jadikan istiqomah kami bukti cinta pada kami pada semoga setiap kecil kami realisasi bahwa kami masih mau berjalan menuju. Amin. Nih quotesnya penutup. Jangan takut kalau kamu belum sempurna dalam ibadah. Takutlah kamu berhenti berusaha memperbaikinya. Quotes dari Pak Hamzah. Ayo, itu saja ini untuk mentoring kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi. Ya. Semangat, ayo coba takbir. 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 Bisa istiqomah? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ketika ada niat yang baik, Allah mudahkan terus menerus dan menjadi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang kurang ya, ada kesalahan. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.